Halo semuanya, saya Anggita Ratna Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat periodik unsur. Sebelumnya kita udah belajar mengenai tabel periodik unsur. Kita juga udah tahu bagaimana cara menyusun unsur-unsur di dalam tabel periodik, gitu kan. Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat-sifatnya. Nah, kenapa namanya sifat periodik unsur? Karena sifat unsur ini dia punya keteraturan, dia punya keperiodikan yang bisa kita lihat melalui tabel periodik unsur gitu. Nah, seperti yang udah kita pelajari juga sebelumnya, kalau tabel periodik itu kan disusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifat kan? Nah, makanya kita mau belajar nih di sini. Nah, sifat yang pertama yang pengen kita pelajari adalah jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak yang dihitung dari inti atom sampai ke kulit terluar. Di sini bisa dilihat, ini contoh intinya, inti yang merah sampai kulit terluar. Namanya jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu menentukan ukuran dari suatu atom, gitu. Apakah dia besar, apakah dia kecil, gitu. Nah, di dalam tabel periodik, ternyata dalam satu periode dari kanan ke kiri, ukurannya itu semakin besar. Dan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ukurannya semakin besar. Gitu. Kenapa kayak gini? Ini ada hubungannya sama apa yuk? Sama kulit dan juga jumlah elektron valensi. Kita lihat ya, kita analisis bareng-bareng. Ini kita ambil contoh dalam satu golongan. Kenapa dia makin besar dari atas ke bawah? Itu karena, ayo golongan ditentukannya berdasarkan apa? Kemarin. Berdasarkan elektron valensi ya. Golongan ditentukan berdasarkan elektron valensi. Dan periode ditentukan berdasarkan jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom gitu. Nah, dalam satu golongan itu, ini kita ambil contoh golongan 1A ya, berarti dia jumlah elektron valensinya 1, jumlah elektron di luar itu 1. Nah, di sini kita bisa lihat ada hidrogen, litium, natrium, dan teman-temannya. Nah, hidrogen ini berada di periode pertama. Litium itu 2, natrium itu 3. Berarti kan kita tahu kalau hidrogen itu jumlah kulitnya ada 1. Litium itu ada 2. Natrium itu ada 3. Gitu kan. Nah, kalian logikain. Kalian punya bola misalkan. Ibaratkan bola itu adalah inti atom. Nah, bola itu kalian tutupin, kalian lapisin pakai sesuatu. Otomatis kalau misalkan lapisannya kalian tambah, itu kan akan lebih besar kan ukurannya. Nah, begitu juga sama atom nih. Hidrogen punya satu kulit, punya satu lapis kulit. Nah, litium punya 2 lapis kulit. Natrium punya 3 lapis kulit. Otomatis ukurannya natrium lebih besar dong. Itulah kenapa yang di periodenya terbesar nih dari atas ke bawah ukurannya akan jadi semakin besar dalam satu golongan karena kayak gitu dia jumlahnya sama, jumlah elektron valensinya sama, tapi kulitnya semakin ke bawah semakin banyak. Makanya dia ukurannya semakin besar. Nah, kalau dalam satu periode, kita ambil contoh ini ada di periode kedua. Berarti dia punya berapa kulit? 2 kulit. Good. Jawab sendiri dah. Nih, kita ambil contoh dari periode kedua. Di sini ada boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan teman-temannya. Nah, kita ambil contoh karbon dan nitrogen. Karbon itu berada di golongan keempat. Ya. Nah, berarti dia kan punya 4 elektron valensi. Elektron yang di luar itu ada 4, ya enggak? Nah, kalau nitrogen dia golongan kelima. Berarti dia elektron valensinya itu, elektron yang ada di luarnya itu ada 5 biji. Nah, kita abaikan yang di tengah, ini yang di kulit yang pertama karena mereka jumlahnya sama ya. Ayo, maksimal jumlah elektron di kulit pertama ada berapa? Ada 2 biji. Ini sama-sama 2, tapi yang di luar yang di karbon punya 4, nitrogen punya 5. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan di inti atom itu ada muatan positif. Nah, elektron kan muatannya negatif. Otomatis mereka saling tarik-menarik dong antara inti sama elektron. Itulah kenapa. Nah, yang ini ada 4 elektronnya, sedangkan nitrogen ada 5. Kalian bayangin aja kalau misalkan tarikannya, kalau semakin banyak elektron, otomatis nariknya akan semakin kuat dong. Tarikan inti dan elektron akan semakin kuat, makanya dia jadi kecil, otomatis yang ada di kiri akan jadi besar kan, dibandingkan yang di kanan. Itulah kenapa kalau dalam satu periode yang ada di
kiri itu selalu lebih kecil dibandingkan yang kanan, karena dia jumlah elektron valensinya itu semakin banyak dari kiri ke kanan, makanya tarikannya akan semakin kuat. That's why yang di kanan itu kecil, yang di kiri itu besar, gitu ya. Logikanya masuk ya. Sekarang ke sifat yang selanjutnya. Ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar, sehingga dia membentuk ion positif. Kita ambil di sini keywordnya adalah energi minimum yang dibutuhkan atom untuk melepaskan elektron, gitu ya. Nah, dia itu kalau keteraturannya di tabel periodik, ternyata dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar, dan dalam satu golongan dari bawah ke atas itu semakin besar gitu. Kenapa sih kayak gini? Kita ingat-ingat lagi yang jari-jari tadi. Jari-jari tadi kita ingat yang terbesarnya aja. Yang terbesarnya itu kan ada di kiri bawah ya berarti. Yang terkecil ada di kanan atas. Ingat-ingat itu. Nah, sekarang energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Kamu bayangin, ini ada ibaratnya apa ya? Ada inti sama elektron gitu kan. Nah, yang di kiri bawah itu kan jari-jarinya besar, otomatis yang di elektron terluarnya itu kan jauh kan, antara jarak dari inti ke elektron itu jauh. Otomatis dia akan semakin mudah dong ngelepasnya. Iya gak? Karena jauh. Kamu aja deh contoh, kamu ibaratkan kamu itu adalah inti atom dan apa ya, pacar kamu itu adalah elektron gitu. Kalau jarak kalian jauh, kalian akan semakin mudah ngelepasin gak sih? Iya kan? Ya udahlah, orang jauh lepas aja deh, lepas aja gitu. Makanya energinya tuh kecil, dia akan semakin mudah. Makanya energinya tuh kecil gitu. Nah, coba sekarang yang kanan atas. Yang kanan atas itu kan kecil jaraknya. Otomatis dia akan semakin tarik-menarik dong. Dan dia berarti kemampuan untuk melepaskannya itu kan akan semakin sulit gitu kan. Dia akan semakin sulit. Kamu aja, misalkan balik lagi ke perumpamaan yang sebelumnya. Kamu sama pacar kamu. Kalau jaraknya dekat, otomatis kamu akan semakin sulit dong ngelepasnya. Effort kamu untuk ngelepasin pacar kamu akan semakin besar dong. That's why energi ionisasi dari kiri ke kanan dan bawah ke atas itu semakin besar gitu. Perumpamaannya seperti tadi ya, ibaratnya seperti tadi gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah perubahan energi yang terjadi ketika suatu atom menerima elektron, tapi dia dalam bentuk negatifnya gitu. Perubahan energi yang terjadi ketika suatu atom menerima elektron. Nah, nilai afinitas itu kan negatif tadi. Nah, yang nilainya negatif itu artinya dia melepaskan energi ketika menerima elektron gitu. Artinya dia semakin mudah untuk menerima elektron. Nah, afinitas yang bernilai positif itu artinya dia membutuhkan energi ketika menerima elektron gitu. Nah, ada catatan di sini, semakin negatif nilainya, semakin negatif nilainya berarti semakin besar kecenderungan untuk menerima elektron. Berarti semakin negatif dia semakin mudah untuk menerima elektron gitu ya. Ingat-ingat tuh. Nah, ternyata di dalam tabel periodik itu juga punya keteraturan nih si afinitas elektron ini. Dari kiri ke kanan itu semakin besar. Dan dari bawah ke atas itu juga semakin besar. Kenapa sih kayak gitu? Kita analisis bareng-bareng ya. Kita pakai yang jari-jari tadi. Yang jari-jari terbesar itu ada di kiri bawah, yang jari-jari terkecil ada di kanan atas, gitu kan. Nah, kamu lagi nih, ibarat kata lagi, kamu adalah inti atom, dan kamu mau ngambil barang. Barang itu adalah elektron. Kamu akan lebih mudah mengambil barang dengan jarak yang dekat atau dengan jarak yang jauh? Pasti akan lebih mudah mengambil dengan dalam jarak yang dekat kan? Nah, berarti atom yang punya jari-jari kecil akan lebih mudah untuk mengambil elektron kan, untuk menerima elektron dibandingkan atom yang jari-jarinya besar. Iya gak? Itu kenapa afinitas elektron akan semakin besar dari
kiri ke kanan, dan juga bawah ke atas, gitu. Oke, paham ya? Nah, di sini ada catatan lagi. Semua unsur itu punya nilai afinitas negatif, kecuali golongan alkali tanah dan gas mulia, dia nilainya positif. Berarti dia apa? Lebih sulit untuk menerima elektron. Itu ya, karena dia tuh apa ya? Kalau golongan gas mulia itu tuh dia udah stabil, jadi dia nggak ngerecokin, dia bodo amat deh mau nerima mau ngambil kayak gitu, dia udah puas dengan dirinya sendiri gitu, dia nggak butuh yang lain. Nah kalau alkali memang dia lebih cenderung untuk melepas gitu energinya, dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron dibandingkan menerima gitu. Selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu atom unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Nah, ini hampir mirip ya. Kalian kadang suka bingung gitu pasti antara si afinitas ini sama elektronegatifan. Saya juga gitu sama. Tapi bedanya adalah ketika si afinitas elektron ini dia itu dia mengambil elektron tapi sampai keambil. Sedangkan kalau keelektronegatifan itu dia cuma narik aja, kemampuan untuk narik aja, dia nggak sampai ngambil, dia cuma narik doang gitu. Nah sama logikanya sama kayak afinitas tadi, kalau atomnya besar otomatis kalian akan apa, lebih susah kan untuk nariknya, makanya dia elektronegatifnya kecil. Nah kalau jaraknya kecil, kalau ukurannya kecil otomatis lebih gampang kan untuk nariknya, narik elektronnya. Makanya dia elektronegatifannya besar gitu. Makanya itu kenapa dari kiri ke kanan dan juga bawah ke atas keelektronegatifannya itu semakin besar gitu. Lanjut ke sifat logam dan juga non logam. Nah, sifat logam ini pertama logam dulu ya. Sifat logam itu bergantung sama kemampuan untuk melepas elektron membentuk ion positif. Ingat ya, kalau logam dia kemampuan untuk melepaskan elektron. Nah, dia keperiodikannya itu dari atas ke bawah dan juga dari kanan ke kiri itu semakin besar. Kenapa sih kayak gitu? Kayak yang tadi saya udah bilang, logikanya sama. Kalau jari-jarinya besar, otomatis kalian lebih mudah untuk melepaskan kan dibandingkan mengambil. Sama aja kan, udah paham ya logikanya tuh sama kayak gitu. That's why yang di kiri bawah ya, kiri bawah itu lebih besar sifat logamnya. Sedangkan non logam itu adalah dia bergantung pada keelektronegatifan. Tadi kan keelektronegatifan itu adalah kemampuan untuk menarik elektron gitu kan, kemampuan atom untuk menarik elektron. Otomatis dia atom yang kecil yang lebih mudah untuk menarik elektron, ya enggak? Makanya dia semakin ke kanan dan juga semakin ke atas, dia sifat non logamnya itu bertambah. Tuh, oke. Yang terakhir ada kereaktifan. Nah, kereaktifan ini ada dua, bukan ada dua sih sebenarnya, tapi dibagi dua gitu. Bukan dibagi dua juga sih, tapi pembahasannya tuh beda gitu. Pertama ada kereaktifan logam. Nah, kalau kereaktifan logam ini dilihat dari kemampuan dia untuk melepaskan elektronnya. Kalau dia semakin mudah melepaskan elektron, maka dia semakin reaktif. Makanya dia dalam tabel periodik, dia semakin ke bawah, dia semakin reaktif. Yang tadi ya, semakin ke bawah, dia semakin reaktif. Nah, unsur logam paling reaktif itu ada di golongan 1A. Nah, sedangkan non-logam, kereaktifannya itu dilihat dari dari kemampuan dia untuk menangkap elektronnya. Kalau dia semakin mudah menangkap elektronnya, maka dia semakin negatif. Makanya kalau di dalam tabel periodik, dia kalau semakin ke atas, dia semakin reaktif gitu dalam satu golongan loh ya. Logikanya sama, kalian pakai logika yang sebelumnya aja itu masuk kok. Nah, untuk unsur non-logam itu paling reaktifnya ada di golongan 7A. Nah, kenapa saya bahasnya kalau kereaktifan itu cuma dari atas sama bawah aja, nggak samping kanan kiri dalam satu periodik? Itu karena kalau kereaktifan dalam satu periode itu dari kiri ke kanan itu tuh nggak apa ya, dia naik turun gitu loh, jadi nggak bisa kita lihat banget.
keperiodikannya gimana. Makanya nggak saya jelasin gitu. Saya jelasin deh. Jadi kalau misalkan dari periode itu, dia dari kanan itu tuh dia kecil dulu, terus dia naik lagi. Dia turun, terus dia naik lagi ke reaktifannya tuh kayak gitu. Oke? Paham ya? Good, ini adalah kesimpulannya. Bisa di screenshot, bisa digambar, bisa di apa deh, suka-suka. Ini saya masukin yang semakin besar ya. Dia semakin besar itu ada yang dari kiri ke kanan dan bawah atas itu ada energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan, dan sifat non-logam. Kemudian kalau yang semakin besarnya itu dari atas ke bawah dan juga kanan ke kiri, itu ada jari-jari atom dan sifat logam. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan saya. Ini saya sudah bikin semudah mungkin penalarannya. Oke? Semangat terus ya belajarnya. Dadah, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.